Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Alhamdulillah di kesempatan pagi hari yang berbahagia ini, pagi hari yang cerah insya Allah. Alhamdulillah Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa bermuajahah walaupun secara online ya. Insya Allah ini tetap sebuah nikmat yang patut kita syukuri dalam kondisi kita pandemi seperti saat ini. Ternyata Allah masih berikan kepada kita kesempatan untuk bisa terus thalabul ilmi, ya, berusaha terus meningkatkan ilmu kita, meningkatkan pemahaman kita, dan ya insya Allah mudah-mudahan kondisi seperti ini mudah-mudahan Allah berikan sarana bagi kita untuk bisa terus meningkatkan amal soleh kita, keimanan kita, sehingga apapun kondisinya keimanan dan derajat kita di sisi Allah mudah-mudahan senantiasa terus meningkat insya Allah. Ibu-ibu rahimakumullah, Majelis Taklim Muslimat An-Nabawi, saya mendapatkan amanah untuk sharing barangkali ya, menyampaikan tadzkirah mungkin ya, pengulangan, mengingatkan kita semua sesuatu yang mungkin insya Allah kita sudah tahu ya, kita sudah pernah belajar, kita juga mungkin sudah mempraktekkannya. Ya insya Allah pembahasan pada pagi hari ini kita akan membahas tentang doa perbaikan urusan dunia dan akhirat ya. Sebetulnya tidak hanya masalah urusan dunia dan akhirat ya, nanti akan kita lihat di pembahasan doanya. Ibu-ibu rahimakumullah, semoga rahmat Allah senantiasa tercurah ya kepada kita semua. Doa bagi kita adalah sesuatu yang sangat berarti ya. Ada pepatah yang mengatakan ad-du'a'u silahul mu'min. Doa itu adalah senjata bagi orang-orang beriman. Ya, senjata di sini bukan untuk menyerang ya, senjata artinya alat bagi kita untuk bisa mempertahankan diri kita ya, alat untuk kita bisa untuk menjaga diri kita. Itulah doa yang semua kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah kita di flyer-nya juga ada ya, bagaimana kita yakin bahwa ketika kita berdoa, memohon, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah harus diikuti dengan keyakinan bahwa Allah pasti akan mengabulkan ya. Allah pasti akan menerima, Allah pasti akan merealisasikan doa kita. Cuma mungkin waktunya yang kita tidak tahu, ada yang segera, ada yang agak lambat, ada yang mungkin nanti Allah tunda sampai nanti di akhirat nanti. Nah, di beberapa ayat ya, janji Allah akan mengabulkan ya, akan menerima doa seorang mukmin ya. Di flyer itu ada ya di surat Ghafir atau surah Al-Mu'min ayat 60. Wa a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innalladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Ya, ini ayat yang sangat sering kita dengar ya, wa qala rabbukum. Dan ketika Tuhanmu, Rabbmu berkata, ud'uni fastajib lakum. Ya, berdoalah kamu kepadaku, niscaya aku akan kabulkan. Ya, ini adalah janji Allah ya, bahwa Allah la yukhliful mi'ad. Allah itu tidak pernah mengingkari janjinya. Ya, bahwa Allah berjanji akan mengabulkan doa-doa orang yang meminta, berdoa kepadanya. Nah, sementara di lanjutan ayat itu innalladzina yastakbirun ya. Sesungguhnya orang-orang yang yastakbirun itu adalah orang-orang yang sombong ya, merasa besar ya, kibir ya, sombong, an ibadati, dan dia tidak mau menyembahku ya, tidak mau beribadah kepadaku, dia tidak mau berdoa kepadaku, saya dokhuluna jahannama dakhirin ya. Nanti aku akan masukkan dia ke dalam aku akan masukkan mereka ke dalam neraka jahanam dakhirina ya, dalam keadaan mereka inadina ya. Jadi
insya Allah ya, bahwa betapa Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk memperbanyak atau untuk berdoa, meminta, memohon kepada Allah dengan janji bahwa Allah akan mengabulkan. Dan sebaliknya, innalladzina yastakbirun, orang-orang yang sombong, orang-orang yang tidak mau beribadah kepada Allah, tidak mau mendekatkan diri kepada Allah, orang-orang yang tidak mau berdoa kepada Allah, ya, justru mereka mendapatkan ancaman, ya, sayadkhuluna jahannam, ya. Allah akan masukkan mereka nanti ke dalam neraka jahannam. Nauzubillahi min dzalik. Ya, dan mereka masuk ke dalam neraka dalam keadaan hina dina. Jadi subhanallah ya, Allah berjanji mengabulkan doa, sekaligus juga Allah berjanji berarti akan melepaskan kita dari kemungkinan untuk dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Itu adalah orang-orang yang tidak mau beribadah, tidak mau berdoa, tidak mau berharap ya kepada Allah karena sifat sombongnya. Ya, dia merasa mampu, ya dia merasa cukup ya dengan kekuatan dirinya, dengan kekuatan pribadinya ya tanpa perlu bersandar kepada Allah. Nauzubillah min dzalik. Itu di surat Al-Mu'min ya, surat Ghafir, surat 40 ayat 60 yang insyaallah sudah sering kita dengar, ud'uni fastajib lakum. Dan di ayat lain yang juga insyaallah ya sudah sangat sering juga kita dengarkan ya, Al-Baqarah 186, dan ini merupakan rangkaian ayat ketika Allah berbicara tentang saum, ya, tentang puasa ya, di ayat 186-nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, ya, bila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, katakanlah ya bahwa aku dekat ya, ujibu da'watad da'i idza da'an, aku akan kabulkan doa orang-orang yang berdoa, memohon, meminta kepadaku. Ya, syaratnya fal yastajibu li wal yu'minu bi, ya. Asalkan mereka mengerjakan ya apa yang aku perintahkan, wal yu'minu bi. Masih di slide yang judul? Ya, slide-nya masih di yang judul. Ya. Jadi ini janji Allah juga ya, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau hambaku bertanya kepadamu tentang aku, katakan aku dekat, ujibu da'watad da'i idza da'an. Ya, aku akan kabulkan doa orang-orang yang memohon, berdoa, meminta kepadaku. Ya. Ini adalah dua ayat yang insya Allah sudah sangat kita kenal ya, yang membuat kita semakin yakin bahwa Allah pasti akan mengabulkan doa-doa kita. Ya. Allah akan menerima doa-doa kita. Allah akan memberikan yang terbaik ya kepada kita. Kadang-kadang kita berdoa ya sesuatu, meminta sesuatu, mungkin belum Allah berikan, barangkali menurut Allah kalau diberikan itu tidak baik untuk kita. Ya, bisa jadi ketika kita meminta itu justru akan membuat kita jauh dari Allah. Ya, ibu-ibu mungkin ingat kisah dari Qarun ya, kisah dari pengikut umatnya Nabi Musa ketika dia tadinya miskin, beriman, kemudian berdoa, minta kepada Nabi Musa supaya didoakan menjadi kaya. Akhirnya dia kaya raya, tapi akhirnya kekayaan itu membuat dia makin jauh dari Allah, akhirnya kufur kepada nikmat Allah. Ya, sehingga diabadikan namanya Qarun, harta karun gitu. Hartanya beserta si Qarunnya dibenamkan oleh Allah ke dalam bumi. Ya, jadi bisa jadi permohonan kita itu tidak dikabulkan karena mungkin mendatangkan kemudorotan bagi kita. Juga ada sahabat Rasulullah yang juga dalam keadaan miskin minta kepada Rasulullah, ya Rasulullah doakan aku supaya kaya gitu ya. Rasulullah menolak ya sampai 3 kali. Sebentar maaf Bu. Ya, mohon maaf. Ya, ada sahabat Rasulullah juga yang minta didoakan, dan akhirnya apa yang terjadi ketika Rasulullah tadinya enggan untuk mendoakan, ketika Rasulullah doakan, dia menjadi kaya raya, akhirnya apa? Yang tadinya dia untuk ke masjid aja harus berganti pakaian dengan keluarganya, ketika kaya raya dia tidak sempat lagi sholat berjamaah, dan akhirnya membuat dia makin jauh dari Allah. Ya, bisa jadi ada doa-doa kita, mohon maaf. Ya, bisa jadi ada doa-doa kita yang mungkin itu permintaan kita, tapi menurut Allah itu bukan yang terbaik untuk kita. Ya, insya Allah dalam setiap doa-doa kita senantiasa berhusnuzon kepada Allah,
bersangka baik kepada Allah bahwa Allah akan memberikan pada saat yang terbaik, pada kondisi yang terbaik, ya, pada waktu yang tepat, ya, sesuai dengan memang kebutuhan kita, kebaikan kita menurut Allah Subhanahu wa taala. Ya. Next, silakan slide berikutnya. Ya, ini doa yang insya Allah akan kita bahas pada pagi hari ini. Ya, doa memohon perbaikan. Silakan di slide berikutnya. Apa saya ya. Ya, ini doa insya Allah ya. Doa ini kita sudah sering baca. Jadi doa ini biasanya ada kita baca saat kita khatam Quran. Jadi kalau kita selesai, ya biasanya di halaman belakang Al-Quran itu ada doa ini ya. Setelah doa Allahumma arhamni bil Quran. Nah setelah itu ini doanya. Insya Allah ini akan kita bahas ya. Ada 5 poin doa di sini ya. Saya bacakan ya doanya. Doa ini adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, sanadnya dari Abu Hurairah. Ya, kalau di buku hadis Muslim itu ada di hadis yang ke 2720. Ya. Ini hal yang disampaikan oleh Rasulullah ya, kan Rasulullah SAW yaqul, telah ada Rasulullah SAW berkata, Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi waj'alil hayata ziyadatan fi kulli khairin. Nah, ini bisa dinaikin sedikit ya. Waj'alil mauta rahatan li fi kulli syarrin. Ini di layar saya bagian bawahnya nggak ada. Jadi ada 5 poin ya dalam hadis ini adalah yang pertama Allahumma aslih li dini. Ya, ini dinia karena bersambung dengan isim mausul alladzi ya, dini alladzi. Ya. Boleh nggak bisa sampai seterusnya ya, boleh dinaikkan lagi ya. Dinaikkan lagi sedikit. Allahumma aslih li dini. Ya. Ini permohonan kita yang pertama. Allahumma aslih li dini alladzi huwa ismatu amri. Ya Allah, Allahumma itu ya Allah, aslih li, ya, perbaikilah li untukku, bagiku, dini, agamaku, alladzi yang huwa ismatu, yang menjadi benteng, ya, isbah itu benteng, amri, urusanku. Ya, ini permohonan kita kepada Allah agar Allah memperbaiki untuk kita dini, agama kita, yang dia merupakan ismah, ya, menjadi benteng bagi urusan kita. Kemudian berikutnya wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi, ya, mohon kepada Allah perbaikilah untukku, wa aslih, perbaikilah li untukku dunyaya, ya, duniaku, allati yang fiha ma'ashi, yang menjadi tempat kehidupanku, ma'isyah, kan kita biasa mengenal ma'isyah ya, ma'ashi, ya, tempat kehidupanku. Kemudian wa aslih li akhirati, dan aslih, perbaikilah li untukku akhirati, akhiratku, allati fiha ma'adi, yang menjadi tempat kembaliku. Ya, waj'alil hayata, dan jadikanlah al hayah, kehidupan ini, ziyadatan li, menjadi nilai tambah bagiku, fi kulli khairin, dalam segala kebaikan. Ya. Ini yang keempat ya, permohonan kita kepada Allah agar Allah menjadikan kehidupan kita ini selama kita hidup di dunia ini itu bisa memberikan nilai tambah bagi kita ya dalam hal kebaikan. Dan yang terakhir waj'alil mauta, jadikanlah kematianku rohatali, ya, kondisi istirahat, ya, saatnya beristirahat, ya, kalau di sini sebagai kebebasan li bagiku mingkul li syarrin, ya, dari segala kejahatan. Ya, ini silakan next slide berikutnya. Jadi dari doa ini ada 5 hal yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, minta kepada Allah agar diperbaiki agama kita, aslih li dini, ya, memperbaiki agama kita,
minta kepada Allah, Allah akan memperbaiki urusan dunia kita. Aslih li dunyaya, ya, minta agar diperbaiki urusan. Kemudian minta agar Allah memperbaiki urusan akhirat kita. Aslih li akhirati, ya, memperbaiki akhiratku. Kemudian meminta kepada Allah agar hidup, ya, di dunia ini, ya, kehidupan kita di dunia ini berkah, ya, berkah dan diisi dengan amal soleh, ya. Wa aslih li, ya, memohon kepada Allah, ya, waj'alil hayah, ya, jadikanlah al hayah, ya, kehidupan itu ziyadah, ya, sebagai tambahan kesempatan untuk kita bisa memperbanyak kebaikan, ya, amal soleh, gitu, ya. Itu yang kita mohonkan. Dan yang terakhir, waj'alil mauta, minta kepada Allah pada saat Allah memanggil kita, pada saat kematian menjemput kita, itu adalah rohah bagi kita, ya. Kondisi kita bebas, kondisi kita bisa beristirahat dari berbagai macam keburukan, ya. Insya Allah 5 hal ini yang akan kita lihat dalam pembahasan kita pada pagi hari ini, ya. Silakan slide next, ya, berikutnya, ya. Ini yang pertama, ya, doa kita, Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri. Ya, semoga nanti kita bisa menghafalkannya, ya. Mungkin ibu-ibu sudah hafal barangkali, ya. Allahumma aslih li, ya Allah, aku memohon kepadamu, perbaikilah bagiku, ya, dini agamaku alladhi huwa ismatu amri, yang merupakan benteng, ya, bagi semua urusanku, ya. Jadi masalah din, ya, agama ini penentu bagi nasib kita, ya. Nasib seorang hamba, ya. Nasibnya di dunia juga nasibnya di akhirat, ya. Kondisinya nanti di dunia juga kondisinya di akhirat. Dia juga akan menjadi penentu, ya, apakah seorang hamba itu akan menjadi hamba yang muflihun, ya, orang-orang yang beruntung, atau orang-orang yang khosirun, ya, orang-orang yang merugi. Jadi ini permohonan kita kepada Allah, ya. Agama ini menentukan semuanya, ya. Agama ini menentukan kehidupan kita fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat, karena dia menjadi benteng, ya, menjadi benteng bagi kita. Nah, permohonan ini di antaranya, ya, ketika kita memohon kepada Allah, meminta, berdoa, Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri, ya, di dalamnya tersirat, ya, bagaimana kita mohon kepada Allah agar Allah senantiasa menurunkan hidayahnya kepada kita, ya. Allah terus mencurahkan hidayahnya kepada kita, sehingga kita bisa terus berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah, ya. Inilah warisan Rasulullah yang mudah-mudahan akan menyelamatkan kita ketika kita berpegang kepada warisan Rasulullah ini. Rasulullah tidak mewariskan harta yang banyak, ya. Rasulullah tidak mewariskan kekayaan duniawi, tapi warisan Rasulullah yang berharga bagi kita adalah Al-Quran dan Sunnah, ya. Rasulullah meninggalkan untuk kita Al-Quran, Rasulullah meninggalkan untuk kita Sunnah, yang mudah-mudahan ketika kita berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah ini, ya, mudah-mudahan kita akan selamat, ya, dalam kehidupan kita, fid dunya wal akhirah, dalam kehidupan dunia dan kehidupan akhirah kita. Nah, hidayah ini tidaklah turun sekali, ya. Hidayah ini tidak turun sekali. Hidayah ini dia terus menerus, ya. Ketika Allah curahkan, berikan hidayah kepada seorang hamba, dan hamba itu kemudian menerimanya, mengambilnya, ya, kemudian dengan hidayah itu dia melakukan ketaatan, maka akan turun hidayah Allah berikutnya. Nah, seperti bola salju, ya, ketika Allah berikan hidayah, seorang hamba kemudian menerimanya, kemudian dengan hidayah itu dia melakukan ketaatan kepada Allah, maka dengan ketaatan itu Allah akan memberikan hidayah berikutnya, ya. Kemudian dengan hidayah berikutnya bertambah pula ketaatannya, maka Allah tambahkan lagi hidayah berikutnya, ya. Ini misalnya contoh yang sederhana, ya, seseorang mendapat hidayah dari Allah, ya, mungkin secara tidak sengaja dia nonton TV, mungkin secara tidak sengaja dia
membuka sosmed gitu ya, mendengarkan atau membaca tausiah, membaca tazkiro, ya misalnya tadinya seseorang belum menutup aurat, ketika dia mendapatkan hidayah, jadi hidayahnya Allah berikan kepada semua ya. Ketika dia mendapatkan hidayah, kemudian dia tangkap hidayah itu, dia ambil hidayah itu. Jadi ada hidayah yang diberikan, tapi ada orang yang mengambil, ada orang yang tidak mengambil. Ya, sederhananya seperti banyak tazkiroh yang kita dapatkan di sosmed, misalnya dikirim postingan macam-macam. Ya, ada yang membaca, ada yang tidak membaca. Ya, ada yang di skip saja. Nah, bagi orang yang membaca, itu orang yang mungkin menangkap hidayah itu. Nah, ketika dia sudah menangkap hidayah itu, kemudian dia merenungkan, ya misalnya tazkirah tentang menutup aurat misalnya, kemudian dia laksanakan ya hidayah yang dia dapatkan itu, kemudian dia laksanakan, dia menutup aurat. Ya. Berikutnya dengan ketaatan itu Allah menambah kepada dia hidayah berikutnya. Akhirnya dia berkenalan masuk grup orang-orang yang baru hijrah misalnya, orang-orang yang juga ya sama-sama baru pakai kerudung misalnya. Kemudian mereka bikin grup, bikin pengajian gitu ya. Itu hadiah berikutnya, hidayah berikutnya. Ya, setelah itu ditambah lagi ya dengan adanya grup pengajian, makin banyak pengetahuan tentang Islam yang dia ketahui, makin banyak amalan-amalan yang dia baru ketahui. Ya, makin banyak pengetahuan tentang pentingnya beriman kepada Allah, kepada Rasul, kepada Al-Qur'an ya. Dan itu semua kemudian dia jalankan. Akhirnya Allah tambah lagi hidayah. Nah, inilah hidayah yang dia bisa terus bertambah ketika kita syukuri, ketika kita mengambilnya dan melakukan ketaatan. Nah, sementara ada orang yang mendapat hidayah pertama kali, dia tidak ambil. Nah, dia sulit untuk bisa mendapatkan tambahan hidayah berikutnya. Atau dia ambil, kemudian dia berhenti di hidayah pertama. Ya, maka sulit bagi dia untuk mendapatkan hidayah-hidayah berikutnya. Ya, jadi ini memohon kepada Allah agar Allah memberikan hidayah supaya kita senantiasa berpegang pada Al-Quran dan As-Sunnah dalam segala hal. Dalam ibadah kita, dalam muamalah kita, dalam akhlak perilaku kita, ya. Kita mohon kepada Allah agar itu memang sesuai dengan apa yang Allah syariatkan, ya. Sesuai dengan apa yang Allah gariskan, ya. Jangan sampai dalam urusan ibadah kita berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah, tapi dalam masalah muamalah kita tidak mau gitu ya. Misalnya kalau sholat, puasa, ya zakat, haji, ya itu kita berpegang, itu masalah ibadah. Tapi mungkin kalau dalam urusan ekonomi misalnya kita tidak mau berpegang. Misalnya ketika Al-Quran, Islam ya mengharamkan riba, kita masih bergelumut dengan riba ya. Padahal Al-Quran menjelaskan wa ahallallahul bai'a wa harramar riba. Ya, Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ya, atau dalam bentuk muamalah yang lain ya. Nah, inilah yang kita mohonkan kepada Allah sehingga hati kita menjadi lapang menerima syariat Allah dalam segala hal, tidak hanya dalam masalah ibadah. Ya, ada orang dia sholat, puasa, haji ya untuk ibadah-ibadah yang menyangkut ibadah mahdoh yang langsung berhubungan dengan Allah dia laksanakan, tapi yang berhubungan dengan urusan sesama dengan manusia dia tidak mau ya. Seperti misalnya pembagian harta warisan. Dalam Islam itu bagian laki-laki itu 2 kali bagian perempuan ya. Kemudian mungkin dengan logika manusia, zaman sekarang kan kesetaraan gender gitu ya. Hak laki-laki dan hak perempuan itu sama misalnya. Nah, sementara kita yakin dalam Al-Quran tidak seperti itu, dan kita yakin apa yang Allah turunkan untuk kita itulah yang terbaik ya, karena Allah pencipta kita, Allah yang tahu yang terbaik untuk kita. Ya, jadi ini mohon kepada Allah ya agar Allah memberikan hidayah supaya kita bisa berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah dalam segala kondisi, tidak hanya dalam hal beribadah, juga dalam muamalah, ya, juga dalam akhlak ya. Ya, itu mungkin ya yang tersirat dari doa kita ketika kita mohon kepada Allah, wa aslihli ya ya Allah ya, perbaikilah ya urusan duniaku ya, aslihli dunyaya allati fiha ma'ashi, yang di dalamnya aku hidup ya. Kemudian kita minta kepada Allah agar Allah
senantiasa meluruskan niat kita ya, agar kita bisa ikhlas dalam beribadah kepada Allah. Subhanallah Bu, kata-kata ikhlas ini sesuatu yang mudah untuk diucapkan, tetapi membutuhkan perjuangan yang besar ya, membutuhkan perjuangan yang berat ya untuk bisa kita laksanakan. Karena ikhlas ini harus min qablil amal ya, sebelum kita beramal, indal amal, pada saat kita beramal, dan ba'dal amal, setelah kita beramal. Jadi doa ya agar Allah menurunkan, meluruskan niat kita, ini subhanallah ya, sesuatu yang perlu terus kita panjatkan ya. Jangan sampai amalannya kita sudah merasa melakukan amalan yang besar, tapi ternyata di sisi Allah menjadi hapus ya, menjadi hilang gitu ya, karena niat kita yang kemudian berubah. Ya, kebanyakan kalau niat di awal mungkin kita bisa jaga ya, bahwa niat awal kita memang ikhlas karena Allah. Tapi bisa saja kemudian di tengah itu masuk godaan setan, saat melakukan amal itu masuk ya godaan setan, atau setelah selesai kita beribadah kemudian timbul rasa ujub, rasa sombong, rasa bangga ya, yang merasuk ya ke dalam hati kita ya. Misalnya dalam berinfak misalnya, oh saya sudah menyantuni 100 orang anak yatim ya, atau acara nabawi, acara muslimat, saya menyumbang 100 juta misalnya. Orang-orang nggak ada yang sebanyak itu. Kemudian setan mewaswaskan, membisikkan ke dalam hati kita bahwa kita orang yang terbaik, kita orang yang paling dermawan ya, kita orang yang paling banyak berkontribusi gitu ya. Mungkin di awal nggak ada niat itu, tapi setan itu tidak pernah rela ya membiarkan kita untuk beramal, kemudian amalan kita lolos, amalan kita menjadi diterima oleh Allah. Segala macam cara akan dilakukan ya, sehingga kita perlu memohon kepada Allah supaya amalan kita yang kita lakukan itu menjadi amalan yang makbulan ya, amalan yang diterima oleh Allah ya. Niat ikhlas sebelum beramal, niat ikhlas sedang beramal, dan yang paling sulit itu adalah niat ikhlas setelah selesai beramal ya, karena ujub, sombong itu kadang-kadang tidak kita sadari ya, datangnya itu tidak kita sadari. Ada perasaan bangga dalam hati kita bahwa kita sudah beramal sholih. Oh saya hari ini sudah khatam Al-Quran, oh saya hari ini sudah selesai sekian juz, oh saya hari ini sudah berimpak untuk sekian orang, oh saya tadi malam sudah qiyamul lail sekian lama misalnya ya. Itu poin yang kita lihat ya dalam doa kita yang di bagian kedua ini ya. Kemudian kita meminta perlindungan kepada Allah dari segala keburukan dan kesesatan ya. Maaf ya, ini masih poin yang pertama ya, masih tentang wa aslihli dini ya, perbaikilah agamaku ya. Agama itu menjadi benteng ya, agar kita tidak terjerumus dalam kesesatan dan mengikuti hawa nafsu ya. Masya Allah ya, orang yang tidak dibentengi oleh agama ya, maka naudzubillah min dzalik ya, dia mungkin bisa memiliki pemikiran-pemikiran yang yang memperturutkan hawa nafsunya ya. Kita lihat sekarang ya, kaum hedonis ya, orang-orang yang sedang memperjuangkan agar homoseksual itu diakui legalitasnya ya, agar single parents itu diakui keabsahannya gitu. Itulah orang-orang yang biasanya sudah tidak memiliki benteng agama ya. Agama apapun ya, agama samawi tentunya ya, mau Kristen ya, Katolik gitu ya, pada dasarnya mereka juga tidak membolehkan ya pemikiran menyimpang LGBT itu tidak ada dalam agama apapun ya. Tapi ketika orang-orang tidak beragama ya, apalagi itu seorang muslim misalnya, yang memperjuangkan ya agar dibolehkannya, diakuinya ya pemikiran menyimpang menurut kita LGBT, menurut mereka itu adalah hak ya, hak azazi manusia, dan itu diakui oleh PBB ya, naudzubillah min dzalik. Ya, jadi inilah permohonan yang pertama ya, Allahumma aslihli dini, ya Allah perbaikilah agamaku, alladzi huwa ismatul amri, yang menjadi benteng ya dalam setiap urusan kita. Agama yang membentengi kita ya untuk selalu menjaga harta kita,
Jangan sampai ada yang kita peroleh dengan cara yang tidak halal. Agama yang membentengi kita, yang mencegah kita untuk tidak korupsi. Agama yang membentengi kita sehingga pada saat kita kesulitan, kita hanya memohon kepada Allah, tidak mencari paranormal, tidak mencari orang pintar, ya, tidak memakai jampi-jampi yang bukan, ya, berlindung kepada Allah, gitu ya. Juga ya, tidak melakukan, ya, pergaulan-pergaulan yang menyimpang, ya, dari agama Allah. Ya, itu yang pertama. Terkait dengan permohonan kita kepada Allah untuk perbaikan agama, ya. Allahumma aslih li dini alladzi huwa ismatu amri. Nah, berikutnya permohonan kita yang kedua. Silakan slide berikutnya. Permohonan kita kepada Allah yang kedua adalah Allahumma aslih li dunyaya, ya. Ya Allah, perbaikilah duniaku, ya, allati fiha ma'ashi, ya, yang di dalamnya, ya, menjadi tempat kehidupanku. Ya, ini adalah permohonan kita kepada Allah agar, ya, kehidupan kita di dunia ini merupakan hayatan thayyiban, ya, merupakan kehidupan yang baik. Ya. Ibu kalau pegang Al-Quran bisa dibuka di surat 16. Surat 16, surah An-Nahl, ayat 97, ya. Saya bacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Siapa yang mengerjakan kebaikan, man 'amila shalihan, siapa yang beramal soleh, min dzakarin au untha, baik dia laki-laki, dzakarin au untha, ataupun dia perempuan, wa huwa mu'min, ya. Syaratnya dia adalah beriman, ya. Kemudian falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, ya. Maka pasti kami akan berikan kepadanya kehidupan, ya, hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Kemudian walana jaziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan kami berikan balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Insyaallah, ya. Surah An-Nahl ayat 97 ini, ya, surat 16 ayat 97 ini, Masya Allah, ya, menjelaskan kepada kita bagaimana Allah memberikan, ya, janji yang pasti. Man amila sholihan, siapa yang beramal solih, siapa yang melakukan kebaikan, ya, Allah janjikan siapapun, ya, jenis kelaminnya, ya, dzakarin au untha, ya, baik dia laki-laki maupun dia perempuan. Ya, di sini jelas, ya, Bu, bahwa dalam Islam itu hanya ada diakui dua jenis kelamin, ya, dzakarin au untha, laki-laki atau perempuan. Tidak ada lagi gender yang lain selain itu, ya. Tidak ada lagi gender selain laki-laki dan perempuan. Kalau ibu-ibu ngisi visa itu di beberapa negara itu gender atau ada male, ada female, ada other. Ya, jadi ada gender yang ketiga, gitu. Ya. Dalam Islam hanya ada dua gender. Ya. Dzakarin au untha. Ya, baik laki-laki ataupun perempuan, syaratnya wa huwa mu'min, dia beriman. Ya, jadi kalau yang melakukan kebaikan itu bukan orang yang beriman, maka dia tidak termasuk dalam janji Allah ini. Jadi misalnya ada orang non muslim, ya, dia menyantuni yatim, bahkan dia menyumbang buat masjid, dia menyumbang buat pesantren, ya. Di sini dia tidak termasuk dalam ayat ini karena dia tidak beriman, ya. Amalannya tidak akan mendapatkan balasan dari Allah, ya, sesuai dengan janji Allah seperti ini. Jadi syarat orang mendapatkan balasan atau diterima amalan oleh Allah, wa huwa mu'min. Syaratnya dia beriman, ya. Kemudian falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka Allah akan memberikan kepadanya kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik di dunia. Kemudian walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Allah akan memberikan balasan. Balasan di dunia bisa jadi balasan di akhirat yang lebih baik dari apa yang dia kerjakan. Ya, ini janji Allah, ya. Ibu mungkin ingat di ayat yang lain ketika seseorang misalnya berinfak diibaratkan oleh Allah
seperti orang yang menanam satu biji. Ya, infaknya 1, tapi dia bisa berbuah menjadi 700 kali lipat. Ya, satu biji menumbuhkan 7 tangkai, setiap tangkai mengeluarkan 100 bulir. Ya, itu satu kebaikan Allah bisa lipat gandakan ya menjadi 700 kali lipat bahkan lebih. Ya, inilah yang Allah gambarkan ya di surah An-Nahl ayat 97 ini. Kemudian kita yakini ya bahwa Allah tidak pernah memberikan balasan yang lebih buruk dari apa yang kita kerjakan. Pasti Allah akan berikan balasan yang lebih baik dari setiap kebaikan yang kita kerjakan. Nah, ini doa kita kepada Allah agar Allah memberikan kepada kita hayatan thayyibah, kehidupan yang baik, yang di dalamnya ketika kita mohon kepada Allah, Allahumma aslihli, ya Allah perbaikilah duniaku, ya allati ya yang di dalamnya fiha ma'ashi, ya, dalamnya ya aku hidup ya, mendapatkan kehidupan. Nah, kita mohon kepada Allah agar Allah berikan rizki yang halal, rizki yang cukup, rizki yang berkah ya. Hayatan thayyiban ya, kehidupan yang baik itu bukan berarti harus memiliki harta yang banyak ya, harta yang melimpah ruah ya. Bagi kita harta itu cukup ya, menjadi orang yang qanaah cukup. Nah, cukupnya bagi setiap orang berbeda-beda. Nah, Allah tahu batas cukupnya untuk kita itu seberapa ya. Cukup dan berkah ya. Berkah memiliki nilai lebih ya. Berkah itu ibaratnya kalau kita sama-sama punya uang 100.000 ya, uang yang berkah itu 100.000 itu bisa dimanfaatkan untuk macam-macam. Bisa buat makan sehari, bisa buat transport, bahkan juga bisa buat berinfak ya, karena keberkahan uang itu. Ada lagi orang yang punya uang 100 juta tapi nggak berkah ya. Ternyata ketika dia punya uang 100 juta, ada keluarganya yang sakit, yang membutuhkan biaya lebih dari 100 juta misalnya. Jadi uang itu nggak berkah. Ya. Berkah ini memiliki nilai lebih. Ya. Dan cukup, halal ya. Jangan sampai kita mendapatkan rezeki yang tidak halal ya. Dalam kondisi pandemi seperti saat ini banyak orang yang mencari maisha, yang mencari rezeki dengan cara yang bukan banyak ya, ada ya, tidak halal, dengan melakukan penipuan. Dia jualan online misalnya ya, ketika uang sudah ditransfer tapi barangnya tidak dikirim misalnya. Nah, ini walaupun dia mendapatkan harta, tapi harta itu tidak halal karena didapatkan dengan cara penipuan. Harta yang didapatkan dengan kecurangan misalnya. Ya, harta yang seperti ini tidak akan berkah ya. Ya, dia akan cepat pergi lagi, cepat habis lagi. Ini yang kita mohonkan kepada Allah agar Allah memberikan rizki yang halal, cukup dan berkah. Ya, sehingga dengan permohonan seperti ini kita tidak perlu cemas misalnya ya, ketika ada anggota keluarga yang di PHK misalnya, yakinlah ya bahwa rezeki kita tidak hanya dari satu tempat pekerjaan ya. Allah mungkin akan membukakan pintu rezeki dengan cara yang lain gitu ya. Ini hal yang terkandung dari permohonan kita untuk mendapatkan halalan thayyiban ya. Rezeki yang halal, rezeki yang baik ya, sehingga kita bisa mendapatkan hayatan thayyiban, kehidupan yang baik. Ya, kemudian kita mohon hayatan thayyiban itu kita bisa mendapatkan kebahagiaan ya, doa yang insyaallah ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya, kebahagiaan sekaligus ketenangan ya, subhanallah ya. Kebahagiaan dan ketenangan itu tidak bisa ya diciptakan dengan materi ya. Dia lahir dari hati ya. Dia lahir dari hati ketika kita bersandar hanya kepada Allah ya. Ketika kita berharap hanya kepada Allah ya. Dia lahir dari husnuzon kita kepada Allah. Lahir dari sangka baik kita kepada Allah ya. Ketenangan lahir dari sana ya. Dan kondisi saat ini ya, ketika ada sebagian dari orang yang mendapatkan musibah dengan COVID-19 ya, maka orang-orang yang menerimanya dengan sabar, dengan ketenangan, itu jauh lebih cepat sembuhnya dibandingkan dengan orang yang ketika tahu dia langsung depresi. Nah, itu lama sembuhnya. Ya, ternyata kebahagiaan, ketenangan itu membuat sel imun kita itu meningkat, ya. Imunitas di tubuh kita itu meningkat. Ya.
ada orang yang dia sudah menjalankan protokol kesehatan itu sudah sangat sempurna gitu ya, sangat hati-hati sekali, tetapi kena juga gitu. Itu membuat dia depresi. Ya. Bagi orang yang sudah ikhtiar, ya sudah menghindar, tidak tidak berkumpul di kerumunan, tidak melanggar ya protokol kesehatan. Kemudian Allah takdirkan juga dia sakit, dia yakin bahwa ini adalah takdir Allah dan Allah menghendaki kebaikan dari setiap apa yang diberikan kepada hambanya ya, kalau dia bersabar dan bersyukur ya. Itu nanti di poin kelima. Jadi subhanallah ya, bahwa kebahagiaan dan ketenangan ini tidak tidak berkorelasi dengan harta ya. Ya, kebahagiaan dan ketenangan itu lahir dari hati kita ya. Bahkan semakin banyak kita berbagi, semakin banyak kita memberi, itu ternyata bisa melahirkan kebahagiaan yang lebih ya, yang lebih besar ya. Ya, ibu-ibu bisa merasakan sendiri ya, bahagia mana ketika menerima atau ketika memberi. Ya. Ada rasa bahagia ketika kita bisa nolong orang, ketika kita bisa bantu, ya, ketika kita bisa berbagi, ya. Itu perasaan yang bahagianya itu jauh lebih besar dibandingkan ketika kita menerima, ya. Ternyata kebahagiaan itu bisa kita ciptakan, ya, tanpa harus mencari hal-hal yang membutuhkan biaya besar ya. Ada orang mencari kebahagiaan ya dengan menghabiskan harta dia sekian banyak gitu ya, membangun rumah yang sangat bagus keliling dunia ya, segala macam dia lakukan, tapi dia tetap tidak merasa bahagia. Bisa saja terjadi. Ya, jadi kebahagiaan dan ketenangan insya Allah itu lahir dari hati ketika kita berhusnuzon kepada Allah, ketika kita bersandar kepada Allah. Ya, kemudian poin 45 saya gabung ya, ridho, syukur dan sabar ya. Ini insya Allah ya orang-orang yang yang selalu ridho dengan ketetapan Allah, orang-orang yang selalu bersyukur dengan apa yang Allah berikan ya. Di surat Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidannakum. Nah, kalau kamu bersyukur Allah akan tambah ya nikmat yang Allah berikan. Dan juga bersabar ya. Ini ada hadis Rasulullah, ajaban li amril mukmin ya. Sungguh menakjubkan urusan orang beriman itu ya. Semua kondisi baik bagi dia. Kalau dia ditimpa musibah, dia bersabar. Ketika dia mendapat nikmat, dia bersyukur. Itulah keajaiban ya bagi seorang mukmin ya. Berikutnya, silakan di slide berikutnya. Ini yang ketiga ya. Wa aslihli akhirati ya. Mohon kepada Allah perbaikilah akhiratku ya. Allati fiha ma'adi, di mana aku menjadi tempat kembaliku ya. Ini bisa kita lihat di surah Al-Qasas ya, surah 28 ayat 77 ya. Silakan kalau ada yang Al-Qur'an di depannya silakan bisa dibuka ya. Saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa badaghi fi ma ataqallahu ad-darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Dan carilah fima ataqallahu darul akhirah ya. Carilah apa yang Allah anugerahkan ya dari negeri akhirat, wala tansa ya. Tapi jangan kamu lupakan nasibaka minad dunya ya, bagianmu di dunia. Wa ahsin, dan berbuat baiklah kama ahsanallah ya, sebagaimana Allah telah berbuat baik ilaika ya, kepadamu. Ini surah Al-Qasas ya, surat ke-28 ya, di mana di ayat ini ya Allah mengingatkan kepada kita antara urusan dunia dan akhirat, ternyata yang lebih prioritas itu adalah mencari negeri akhirat. Wa bataghi fi ma ataqallaha darul akhirah. Carilah apa yang Allah anugerahkan kepadamu dari negeri akhirat. Ya. Kemudian dunia hanya wala tansa, jangan lupa. Gitu. Kalau kebanyakan kita sebaliknya, ya, wabtaghi fi ma ataqallahu darud dunya, ya. Kebanyakan kita mencari dunia wala tansa, ya, tapi tidak lupa nasibaka minal akhirah, nasib di akhirat. Nauzubillah min dzalik. Ya, karena ternyata
Masya Allah ya, perbandingan kehidupan dunia dan akhirat ini sungguh-sungguh sangat tidak sebanding ya. Kehidupan di dunia ini hanya sementara ya. Kalau ada yang mencoba hitung-hitungan matematikanya membandingkan kehidupan dunia dan akhirat, ya, kalau 1 hari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun di dunia, kita hidup di dunia ini hanya 1,5 jam kalau kita berumur 60-an, 62 tahun misalnya. Tapi justru kita menghabiskan sebahagian besar waktu, tenaga, pikiran kita untuk mencari kehidupan dunia. Ya, padahal Allah perintahkan wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah. Mencari negeri akhirat. Ya. Mencari negeri akhirat bukan berarti kemudian kita hanya beribadah full 24 jam, tentunya juga tidak. Ya. Artinya adalah dunia ini menjadi sarana bagi kita untuk mendapatkan kebaikan di negeri akhirat. Ya. Karena kebaikan di negeri akhirat itu kita dapatkan ketika kita melakukan berbagai macam amalan, aktivitas di dunia. Ya. Jadi mencari kebaikan negeri akhirat bukan nanti di akhirat, tapi saatnya ketika kita berada di dunia. Ya, sehingga ketika kita memiliki apapun, ya, memiliki ilmu, memiliki harta, memiliki keluarga, memiliki berbagai macam keterampilan dan keahlian, ya, niatkan itu semua untuk bisa ya memberikan nilai tambah nanti menjadi sebuah amal solih yang juga bermanfaat di akhirat. Ya, kalau kita punya ilmu, ya kita berbagi dengan ilmu kita, ya, karena salah satu di antara amalan yang tidak terputus adalah ilmu yang bermanfaat. Ketika kita memiliki harta, hartanya jangan ditinggalkan ya untuk para ahli waris. Nah, kebanyakan ibu-ibu ya, termasuk ibu saya itu, bagaimana misalnya hartanya itu sengaja disisakan supaya nanti anak-anaknya bisa punya warisan ya. Padahal kan akan lebih baik kalau hartanya dibawa bersama-sama ya, ketika diinfakkan, ketika langsung ditabung gitu ya untuk bekal teman kita nanti di yaumil akhir. Ketika kita punya keluarga, punya anak, punya suami, punya kerabat ya, kita ajak bersama-sama, semoga nanti kita juga bisa, ketika kita suka berkumpul di dunia, semoga juga di akhirat nanti kita ingin agar kita juga dikumpulkan oleh Allah kembali di dalam jannahnya bersama orang-orang yang kita cintai. Ya, ini perintah Allah mencari negeri akhirat yang diikuti dengan wa ahsin, berbuat baiklah kepada orang lain. Ya, jadi dalam Islam itu tidak hanya ibadah itu kita ibadah mahdo ya, ibadah yang kita lakukan sendiri dengan sholat kita, dengan puasa kita, dengan haji kita, tapi Allah perintahkan wa ahsin, berbuat baiklah kepada orang lain kama ahsanallahu ilaik, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Jadi ada hablum minallah, ada hablum minan nas ya. Perintah mencari negeri akhirat bukan sibuk kita tilawah ya, mulai puasa, tapi juga bagaimana kita bisa berbuat baik kepada orang lain. Ya. Kemudian dalam kandungan yang ketiga, wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi, ini kita mohon kepada Allah agar Allah memberikan taufik dan hidayah agar kita senantiasa bisa beramal salih yang diridhoi oleh Allah ya. Karena hanya amal yang diridhoi, hanya amal yang diridhoi inilah insya Allah yang akan diterima oleh Allah, yang bisa menjadi bekal kita nanti di yaumil akhir. Kemudian meminta kepada Allah agar kita bisa melakukan ketaatan sampai akhir hayat kita dalam keadaan husnul khotimah. Ya, ini adalah permohonan kita kepada Allah ya, pada saat kita kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khotimah. Karena kan kita tidak tahu umur kita berapa, apakah masih setahun, 2 tahun, 10 tahun, sebulan, 2 bulan, atau bisa jadi 1 hari, 2 hari, atau bisa jadi beberapa jam lagi, kita tidak tahu. Dan kita mohon kepada Allah pada saat kita kembali kepada Allah itu dalam keadaan husnul khotimah. Nah, tadi saya sampaikan di awal bahwa doa ini ada di bagian belakang Al-Quran ya. Pada saat kita selesai atau khatam Quran itu ada doa ini, Allahumma aslih li dini alladzi huwa ismatu amri. Nah, setelah itu ada doa ya, biasanya ya di rangkaian doa itu, Allahumma ij'al khaira umri akhirahu, ya Allah jadikanlah sebaik-baik umurku pada akhirnya, wa khaira amali khawatimuhu, dan sebaik-baik amalku pada penutupnya, wa khairu ayyami, sebaik-baik hariku, yauma alqaka fi, pada hari aku kembali kepadamu. Ya, ini yang perlu juga kita mohonkan kepada Allah. Semoga semua amal soleh yang kita lakukan itu ditutup
ya pada akhirnya saat kita kembali kepada Allah dengan amalan yang terbaik dalam keadaan kita husnul khotimah. Ya, silakan slide berikutnya. Ya, supaya nanti kita mungkin kalau ada yang mau didiskusikan bisa ada waktu. Nah, berikutnya kita mohon kepada Allah ya agar waj'alil hayata. Kita mohon kepada Allah agar Allah jadikan kehidupan ini ziyadah ya, sebagai tambahan ya, memiliki nilai tambah ziyadatali ya, memiliki nilai tambah bagiku fi kulli khairin ya, dalam setiap kebaikan ya. Jadi kita sampaikan tadi di awal ya bahwa hari-hari kita ini ya kita ingin diisi dengan kebaikan. Ada orang yang diberi umur panjang oleh Allah dan kita nggak tahu nanti akan berapa lama lagi ya Allah beri ya kita umur, dan setiap detik, setiap waktu tambahan yang Allah berikan kepada kita menjelang kita kembali kepada Allah, kita mohon kepada Allah agar itu semua diisi, ya, terisi dengan tambahan kebaikan, tambahan amal solih, tambahan ketaatan yang diridhoi oleh Allah. Kita berharap makin hari makin ya banyak amalan yang kita lakukan yang mudah-mudahan nanti juga makin membuat posisi kita nanti di negeri akhirat ya dimasukkan oleh Allah ke dalam surga yang paling tinggi ya, surga yang paling tinggi ya, ke dalam Jannatul Firdaus ya, ke dalam surga Firdaus ya. Seperti misalnya sekarang kita masih dapat kesempatan umur oleh Allah, yang diberi umur yang kita nggak tahu sampai kapan, tapi masih diberi kesempatan untuk beramal soleh. Kalau kita punya harta ya kita gunakan itu untuk mudah-mudahan bisa menjadi tabungan akhirat kita. Kalau misalnya kita tilawatul Quran ya, kita berdoa ya, semoga setiap huruf ya makin banyak bacaan kita, setiap huruf akan berbuah 10 kebaikan gitu ya. Dari basmalah saja ada 19 huruf ya. Itu Allah bisa lipat gandakan lebih dari 10 kebaikan. Atau kita berusaha menambah hafalan kita ya, karena dalam satu hadis Rasulullah menjelaskan ya, seorang yang hafal Al-Quran ketika dia berada di dalam surga, kemudian Allah menyuruh untuk membaca hafalannya sambil dia menaiki tangga-tangga surga. Dan posisinya nanti adalah pada hafalan terakhir dia. Jadi makin banyak hafalannya, insya Allah makin tinggi kedudukannya, posisinya nanti di dalam surganya Allah. Ya, jadi walaupun mungkin dengan usia yang sudah kepala 5 barangkali ya, jadikan kesempatan bagi kita untuk kesempatan untuk kita untuk bisa makin menambah ziyadah ya. Hari-hari ini kita gunakan ya sebagai hari yang mudah-mudahan bisa meningkatkan derajat kita nanti di yaumil akhir. Nah, ini Rasulullah pernah ditanya ya, siapa orang yang paling baik? Ya, Rasulullah menjawab, orang yang panjang umurnya dan banyak amalnya. Ya, jadi kalau kita berdoa ya, kadang-kadang yang lagi milad doakan panjang umur misalnya. Umur yang bagaimana? Umur yang banyak amal, ya. Jangan sampai panjang umur tapi kondisinya sakit, ya. Kondisinya terbaring di tempat tidur, ya. Kondisinya membutuhkan bantuan orang lain, ya. Jangan sampai panjang umur tapi kemaksiatannya makin banyak. Gitu. Na'udzubillah min dzalik. Ya, orang yang paling baik itu orang yang panjang umurnya dan kemudian dia banyak amalnya, makin banyak amal solihnya. Jadi kita berhitung ya, ketika bangun pagi, ya kita berdoa kepada Allah, Allahumma ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Ya, ketika kita menyadari bahwa Allah masih memberikan kesempatan hidup bagi kita, wah ini kesempatan beramal soleh masih ada. Ini kesempatan untuk berbuat baik masih ada. Ini kesempatan untuk melakukan ketaatan masih ada. Jangan sampai kita menjadi orang yang menyesal ya. Ketika di akhirat, ketika semuanya sudah lewat, baru kita menyesal. Coba dulu saya ya melakukan amal ini. Coba dulu ketika saya di dunia melakukan amal itu. Jadi yang menyesal di negeri akhirat itu tidak cuma ahlun nar. Ya. Coba dulu saya beriman. Coba dulu saya menerima apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Ya, tidak hanya orang-orang yang kafir, tapi yang menyesal nanti juga adalah orang-orang yang berada di surga ketika melihat saudara-saudaranya ada di surga yang lebih tinggi, maka dia kenapa dulu saya nggak melakukan amalan yang lebih baik sehingga derajat saya di surga bisa lebih tinggi gitu.
Jadi sebelum kesempatan itu hilang, Allah masih memberikan kesempatan kita, lebih baik kita menyesal di dunia dan memperbaikinya daripada nanti ketika sudah di akhirat kita sudah tidak punya kesempatan lagi untuk memperbaikinya. Dan terakhir, di slide terakhir, waj'alil mauta, ya, jadikanlah kematian itu ya sebagai rohatan li, sebagai kesempatan beristirahat ya, min kulli syarrin, ya, dari segala keburukan. Jadi kematian itu merupakan kesempatan untuk rohah, istirahat ya, dari hiruk pikuk ya, kesibukan dunia yang nggak jelas misalnya. Bisa juga istirahat ketika di dunia seorang sakit gitu ya. Ketika dia kembali kepada Allah, itu kesempatan dia untuk beristirahat selesai dari rasa sakitnya. Atau orang yang ketika di dunia hidupnya banyak dirundung kesulitan dan kesusahan gitu ya. Pada saat dia meninggal, maut datang, itu istirahat ya, berhenti, selesai ya dari kesulitan dan kesusahan. Kemudian ada orang yang mungkin banyak mendapatkan fitnah dan cobaan dalam kehidupan dunia, maka kematian itu menjadi kesempatan dia beristirahat. Atau ada orang-orang yang mungkin naudzubillah min dzalik banyak bermaksiat ya di dunia, maka ketika dia meninggal itu sudah selesai dia ya, berhenti kemaksiatan yang dia lakukan. Ini seperti yang dalam hadis yang bisa kita lihat ya, bagaimana ketika Nabi SAW suatu waktu dilalui oleh iring-iringan jenazah. Ya, lalu beliau bersabda, yang istirahat dan yang diistirahatkan darinya. Para sahabat bingung ya, apa itu maksudnya? Ya, sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apa maksud yang istirahat dan yang diistirahatkan darinya? Maksudnya itu apa gitu ya? Kemudian Rasulullah menjawab, seorang hamba yang mukmin, orang yang beriman, ketika dia meninggal berarti dia beristirahat dari keletihan dunia dan kesusahannya. Ya, jadi bagi orang yang beriman, maut itu menjadi kesempatan dia istirahat ya dari keletihan dunia, ya, beratnya hidup di dunia dan kesusahannya. Dan dia kembali ke dalam rahmatnya Allah, ya, kembali kepada rahmatnya Allah. Ya, sedangkan orang itu orang yang mukmin, ya, orang yang jahat, ya, maka para hamba, ya, manusia, kemudian negeri, pohon, binatang beristirahat darinya, ya, dari keburukan yang dia lakukan. Jadi kalau ada orang yang mukmin meninggal, dia istirahat dari berbagai macam kesulitan dan kesusahan hidup dunia. Bagi orang yang banyak berbuat jahat, berbuat buruk, maka yang istirahat, yang orang lain yang diistirahatkan, nggak hanya orang, kata Rasulullah. Negeri, pohon, ya, bahkan binatang, itu disebutkan nih, hadis riwayat Bukhari dan Muslim ini. Jadi kalau ada seorang yang zolim, ya, misalnya seorang yang zolim yang menjadi penguasa, kemudian dia meninggal, maka negerinya akan terselamatkan dari kezolimannya. Ya, bila ada orang yang zolim, yang dia mungkin suka melakukan pengundulan hutan, ya, apa itu namanya, ya, maka lingkungan, ya, pencemaran lingkungan, maka lingkungan akan selamat dari kezolimannya. Ya, bahkan binatang juga, ya, bahkan sampai binatang, ya, ada orang mungkin yang suka menzolimi binatang, yang memberikan beban di luar batas kemampuannya. Ini juga dilarang oleh Rasulullah. Ketika punya tunggangan pada masa Rasulullah, misalnya kuda atau unta atau keledai, itu dilarang memberikan beban. Ya, bahkan binatang tadi disebutkan oleh Rasulullah, itu akan merasa tenang, akan beristirahat dari kezaliman. Naudzubillah min dzalik, ya. Itu barangkali ibu-ibu Majelis Taklim Muslimat Nabawi yang dirahmati Allah, doa yang insyaallah, ya, mudah-mudahan nanti bisa kita baca, ya, apakah ketika selesai sholat, ya, atau di waktu-waktu yang lain, dan kita yakin, ya, bahwa doa yang diajarkan oleh Rasulullah itu adalah doa yang terbaik. Jadi kita nggak usah ngarang-ngarang doa lagi, ya. Kalau kita ngarang doa sendiri, yang ini belum, yang itu belum, gitu. Dengan doa-doa yang kita ambil dari Al-Quran, dengan doa-doa yang kita ambil dari hadis Rasulullah, biasanya itu adalah doa-doa yang cukup sempurna, yang subhanallah, ya, yang mungkin sesuai dengan kebutuhan kita. Baik, itu yang mungkin bisa saya sampaikan, ya, untuk sharing kita pada pagi hari ini. Al-haqqu min rabbikum fala takunanna minal mumtarin.
Semua yang benar datangnya dari Allah. Semoga kita termasuk orang-orang yang yakin akan kebenaran ya ayat-ayat Allah. Kita tidak termasuk orang-orang yang ragu. Mungkin selanjutnya ini ada pertanyaan dari Bu Esti ya. Ya, sebelum saya bacakan yang ini, kalau ibu-ibu ada yang mau didiskusikan secara langsung, silakan dibuka mic-nya. Kalau tidak, kita akan lihat pertanyaan dari Bu Esti. Ya, yang dari Bu Esti dulu ya, saya bacakan. Bagaimana dengan seseorang yang tutup usia di usia muda, tapi selama hidupnya dia begitu baik terhadap orang lain, dia rela berkorban untuk kepentingan dan kebahagiaan orang. Apakah orang ini termasuk golongan orang yang baik karena tidak panjang umur? Ya, jadi hadis Rasulullah tadi ya yang menjelaskan ketika ditanya siapa orang yang paling baik, beliau jawab orang yang panjang umurnya dan bagus amalnya. Ketika ada hadis-hadis seperti ini, biasanya dia case per case ya, tidak berlaku secara umum ya. Jadi kalau hadis tadi berkaitan bahwa ketika kita misalnya panjang umur, maka panjang umur yang baik itu adalah panjang umur yang banyak amalnya gitu. Jadi tidak asal panjang umur, kira-kira seperti itu. Nah, jadi ketika ada seorang yang tutup usia di usia muda dan dia insya Allah adalah orang yang baik, bukan berarti dia termasuk orang yang tidak baik gitu ya. Karena kita mungkin juga bisa memakai dalil yang lain gitu ya. Jadi tidak berarti satu hadis kemudian membuat kesimpulannya berarti orang yang umurnya yang baik itu hanyalah orang yang umurnya panjang, yang banyak amalnya. Orang yang umurnya pendek walaupun banyak amalnya berarti tidak baik. Tidak seperti itu maksudnya. Insya Allah kalau dia memang ketika masa hidupnya dia baik, dia beriman, dia banyak melakukan amal soleh, dia peduli ya kepada orang lain, insya Allah ya, dia meninggal dalam husnul khotimah, ya, meninggal dalam keadaan baik ya, walaupun tidak berumur panjang. Ya, jadi hadis tadi tidak diterjemahkan bahwa orang yang berumur pendek berarti dia bukan orang yang baik ya, tidak seperti itu. Bu Esti, mudah-mudahan terjawab ya, bahwa biasanya hadis-hadis Rasulullah itu biasanya ada konteksnya ya. Ya. Kemudian Bu Esti masih ada? Cukup Bu Esti ya? Ya, terima kasih Ustazah. Terima kasih penjelasannya. Kemudian Bu Nuning. Apa hukumnya minta didoakan orang lain? Ya. Minta didoakan orang lain. Ya. Subhanallah ya. Berdoa memang yang paling baik adalah dari kita sendiri. Ya. Ud'uni fastajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya aku akan kabulkan. Siapa yang disuruh berdoa ya orang yang bersangkutan gitu. Karena apa? Ketika kita berdoa sendiri, kita yang paling meresapi apa sih permohonan kita kepada Allah, apa sih kebutuhan kita kepada Allah ya. Kita yang bisa mencurahkan semuanya dalam bentuk kata-kata sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Ya. Terus bagaimana kalau misalnya kita minta didoakan oleh orang lain? Boleh, bukan berarti tidak boleh gitu ya. Karena apa? Karena kita tidak tahu ya dari mulut siapa ya, lewat siapa doa itu akan dikabulkan oleh Allah. Ya, kita minta didoakan oleh orang lain ketika misalnya kita melihat orang itu adalah orang yang soleh, ya, orang yang dekat kepada Allah, orang yang mudah-mudahan mungkin doanya lebih makbul barangkali. Tidak ada salahnya kita minta didoakan oleh orang lain. Ya, tapi tidak boleh bergantung hanya kepada doa orang lain. Jadi gini, ada sebahagian orang yang datang ke kiai, datang kepada orang-orang solih, minta didoakan. Sementara dia sendiri tidak ikut berdoa. Jadi hanya bergantung kepada doa orang-orang solih. Ya, itu juga bukan hal yang benar. Ya. Jadi untuk berdoa utamanya dari kita, ya, dari pribadi kita. Karena ketika kita berdoa kita yang tahu apa sih yang kita inginkan, apa sih yang kita mintakan.
Dan disinilah kita akan merasakan betapa lemahnya kita di hadapan Allah, betapa kita sangat amat butuhnya pertolongan Allah, ya betapa apa namanya ya dhaifnya kita gitu, dan betapa maha agungnya Allah gitu. Itu ketika kita langsung berdoa sendiri. Nah, selain itu, mungkin kita perlu juga dibantu, didoakan oleh saudara-saudara kita, didoakan oleh orang-orang soleh yang lain, boleh. Gitu. Tapi bukan yang utama, ya itu mungkin tambahannya gitu ya. Doa utamanya adalah doa dari kita sendiri. Karena tadi ya kita membahas ya ayat apa namanya yang tadi surat Ghafir, surat Al-Mu'min ayat 60 ya. Innalladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Ya, sesungguhnya orang-orang yastakbirun, orang-orang yang mereka sombong an ibadati, dari beribadah, dari menghamba, dari memohon kepadaku, dari berdoa kepadaku, sayadkhuluna jahannama dakhirin. Maka aku akan masukkan ke dalam neraka jahanam dalam kondisi hina dina. Ya, jadi silakan ya, boleh kita minta didoakan oleh orang lain yang kita yakin orang itu lebih soleh dari kita, lebih apa namanya, lebih baik dari kita ya. Silakan ya, mudah-mudahan bisa jadi doa kita masih terhijab, bisa jadi doa kita belum dikabulkan oleh Allah, ada doa orang lain yang mudah-mudahan lebih mustajab ya. Tapi sekali lagi tidak boleh menyebabkan kita kemudian menggantungkan doa itu hanya kepada orang lain tanpa kita sendiri berusaha berdoa kepada Allah. Karena dikhawatirkan kita menjadi orang yang sombong ya, yang tidak mau memohon. Karena ketika kita berdoa memohon kepada Allah, itulah terasa diri kita lemah, ya, terasa diri kita tidak mampu berbuat apa-apa, terasa diri kita sangat bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin begitu Bu Nuning? Alhamdulillah, jazakillah sudah khairan. Terjawab Bu Nuning? Alhamdulillah, jazakillah khairan. Ya, silakan kalau masih ada yang mau didiskusikan, yang mau sharing boleh, yang mau menambahkan juga boleh. Silakan, boleh dibuka mic-nya. Kalau mungkin ada yang mau menambahkan, ada yang mau sharing, mungkin punya pengalaman barangkali, insya Allah kita bisa saling berbagi ya, untuk bisa saling menguatkan. Silakan ibu-ibu yang mau sharing boleh membuka mic-nya. Baik, Ustazah, saya mau bertanya. Maaf, ini videonya belum saya buka, belum berkerudung. Masih belakang. Ya, saya dari Beningsih. Mau nanya ini Ustazah, tadi yang dari slide itu ada option kematian ada merupakan... lagi yang ini ingin disampaikan? Ya, saya Ustazah mau menanyakan tadi, yaitu mengenai kematian merupakan peristirahatan. Chatting sudah tidak ada lagi. Ibu-ibu kalau ada yang mau menyampaikan secara langsung juga silakan. Yang mau sharing juga silakan. Ya. Kalau nanti sudah tidak ada lagi, kita bisa cukupkan. Gimana Bu Nuning? Bu Neng sih tadi sedang bertanya, Bu Tuti, tapi mungkin suaranya tidak terdengar. Ya, baik Ibu-ibu, insya Allah ya, alhamdulillah, itu doa yang subhanallah ya, mudah-mudahan nanti bisa kita amalkan ya, memohon kepada Allah ya, agar Allah memperbaiki agama kita, karena dia menjadi benteng dalam urusan kita. Allah memperbaiki dunia kita, karena di dunialah ya, kehidupan kita, walaupun itu adalah kehidupan sementara, tapi dia akan menjadi bekal nanti di kehidupan akhirat kita ya, sehingga kita juga bermohon kepada Allah agar memperbaiki urusan akhirat kita yang menjadi tempat kembali kita, di mana kita akan mengalami kehidupan yang abadi nanti. Ini ada Bu Nengsi bertanya secara langsung. Ya, baik Ustazah. Yang saya Bu Nengsi mau bertanya nanya secara langsung, bisa nyalakan mic-nya? Ya. Sudah saya nyalakan Ustazah. Apa mic-nya nggak bisa nyala?
videonya belum saya nyalain sebentar. Saya pakai kerudung dulu. Sebentar. Aduh. Bu Nengsi sudah bisa menyalakan mic-nya? Sudah saya nyalakan, Ustazah. Udah kedengeran nggak Ustazah suara saya? Halo, Assalamualaikum. Udah saya buka itu mic-nya. Oke, baik. Ini tadi yang di Saya nggak slide, dengar ya. Ustazah. Ya? Yang lain dengar nggak ya? Saya bertanya itu, Ustazah, yang di slide tadi, yaitu kematian merupakan peristirahatan dari Tapi hiruk saya nggak bisa mendengarkan suara Bu Nengsi. Oh, saya dengar Bu. Kenapa ya? Bu Nengsi bertanya, kematian merupakan peristirahatan dari hiruk-pikuk kesulitan, Saya kesusahan, nggak bisa dengar, Bu. Bu Tuti, beliau bertanya tentang kematian merupakan peristirahatan dari hiruk-pikuk kesulitan, kesusahan, kesakitan, fitnah, bencana, cobaan dan maksiat. Nah, ini. Ya Bu itu Nengsi nanya mau pakai jilbab dulu. Oh gitu. Oh iya. Tapi saya nggak bisa dengar nih, padahal sudah nyala. Sudah nyala ya. Kenapa ya? Nggak apa-apa, nanti melalui Bu In boleh yang diterusin. Itu bagaimana untuk Aduh, kenapa ya di saya nggak ada suaranya? Assalamualaikum. Yang dengar bisa bantu barangkali. Saya nggak bisa dengar suara Bu Nengsi. Ya, saya ulangi Bu In. Bu In. Ya, di poin itu gimana dengan orang yang berdosa yang belum sempat bertaubat? Bu Nengsi bisa ditulis nggak Bu? Oke, Bu Tuti, jadi beliau Saya bertanya. padahal speakernya Bu Nengsi sudah nyala, tapi saya nggak bisa dengar. Bu Tuti saya bantu. Beliau bertanya tadi tentang Bisa ditulis kematian. saja mungkin Bu. Bagaimana dengan orang yang belum sempat Suara bertobat? Bu Tuti? ini nggak kedengaran juga sepertinya ya. Oh, di Beliau. mute. Ditulis saja Bu Nengsi. Jadi kalau Coba bicara sama hostnya. penggunaannya. Bu Tuti, suara saya terdengar tidak? Sepertinya nggak juga Bu ini. Udah saya tulis aja ya, saya tulis aja. Oh, bisa seperti itu ya? Iya, suara Bu ini nggak kedengaran. Ada apa gangguan apa nih ya? Saya chat aja deh. Mana sih tadi ya? Di slide. Ya, saya belum bisa ini juga mendengarkan juga. Nih, bagaimana dengan orang yang belum sempat bertaubat tapi kematian sudah menjemput? Ya, kematian merupakan istirahatnya seseorang. Ya, ya baik. Terima kasih Bu Nengsi ya. Jadi memang di doa yang kita bahas di pagi hari ini ya, di mana di bagian terakhir dari doa ini ya, waj'alil mauta rohatan li min kulli syarrin ya, dan jadikanlah kematian itu sebagai kebebasan dari segala macam kejahatan ya. Ini tentunya adalah di pembahasan tadi kita bisa melihat ya bahwa ini adalah doa-doa orang-orang yang beriman ya, yang ingin mendapatkan kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Nah, sebagian orang yang beriman mungkin ada yang ketika masa kehidupan di dunianya penuh dengan kesulitan, penuh dengan kesusahan, ya penuh dengan berbagai macam cobaan, ya banyak mendapatkan fitnah, dan kondisi seperti ini ketika dia meninggal, ketika maut datang, itu adalah
kesempatan dia untuk bisa beristirahat ya. Jadi misalnya ya, kalau pada zaman dahulu ya, ada ulama yang dipenjarakan oleh penguasa gitu ya. Dia disiksa ya. Itu banyak ulama-ulama di Mesir ya yang disiksa oleh penguasa karena berbeda pendapat, berbeda pandangan. Nah, ketika kematian menjemput ya. Oh, di sini nih tadi. Ketika kematian menjemput, maka itu adalah kesempatan bagi dia istirahat ya dari berbagai macam kezoliman yang dia terima. Nah, tetapi berbeda kondisinya dengan orang yang memang semasa hidupnya dia banyak melakukan kemaksiatan dan dia tidak bertaubat ya kepada Allah. Ya, jadi ya ketika kematian itu datang ya berarti juga sama tadi Bu dari hadis yang disampaikan oleh Rasulullah ya, maka orang yang tadi jahat maka orang lainlah yang akan diistirahatkan dari kejahatannya. Ya, jadi dia sendiri juga punya kesempatan untuk tidak bertambah lagi dosa dan kemaksiatan yang dia lakukan, dan orang lain pun akan beristirahat, orang lain pun akan merasa tenang, dia tidak lagi menzolimi orang lain, dia tidak lagi banyak berbuat maksiat. Ya, jadi kalau orang yang belum sempat bertaubat tapi kematian sudah menjemputnya, berarti dia adalah mungkin orang yang banyak berbuat maksiat. Ya, naudzubillah min dzalik ya. Mungkin posisinya nanti adalah berada pada orang-orang yang ya ahlun nar ya, naudzubillah min dzalik ya. Itu Allah nanti yang menentukan ya, kita kan nggak tahu ya, bertaubat siapa tahu menjelang kematiannya tanpa saat kematiannya dia dapat hidayah ya, kita tidak tahu ya. Tapi yang dimaksudkan dengan pembahasan kita pada kesempatan pagi hari ini adalah di mana seperti hadis Rasulullah, kalau dia orang baik maka bisa jadi dalam masa kehidupannya dia memiliki kesulitan, kesusahan, yang mendapatkan banyak fitnah dan cobaan. Nah, ini kesempatan dia istirahat ya. Misalnya ada orang yang sudah sakit parah dan merasakan sakit yang amat sakit ya. Kalau dia terus hidup makin panjang rasa sakit yang dia rasakan. Nah, ketika dia meninggal, kesempatan dia udah tenang sekarang, sudah istirahat sekarang, sudah tidak lagi merasakan sakit. Nah, seperti itu. Itu untuk orang yang beriman ya. Tadi yang disampaikan Rasulullah. Ya, tapi kalau untuk orang yang tadi, orang yang jahat, maka orang lainlah yang akan merasa tenang. Ya, orang lainlah yang akan istirahat. Ya, yang akan bebas dari kemaksiatan yang dia lakukan. Ya, udah begitu ya Bu Nancy ya. Mudah-mudahan terjawab. Ya. Ada lagi ya, kalau tidak ya insya Allah kita cukupkan. Saya nggak tahu nih mic-nya kenapa saya nggak bisa dengar ya. Tadi di awal itu bisa ya, ketika menjawab salam bisa tadi. Ya baik Ibu-Ibu, mudah-mudahan pertemuan singkat pada pagi hari ini bermanfaat ya. Semoga Allah senantiasa menganugerahkan kepada kita semua hidayahnya, sehingga kita terus bisa mendapatkan limpahan hidayah dan taufik untuk bisa terus melakukan kebaikan, untuk terus bisa ya menambah ya kebaikan selama Allah masih memberikan usia kepada kita, masih memberikan umur kepada kita, sampai kita nanti pada saatnya kita kembali kepada Allah ya, pada hari yang terbaik ya, hari ketika kita bertemu dengan Allah pada saat melakukan amalan yang terbaik ya, dalam kondisi yang terbaik, dalam keadaan husnul khotimah. Itu saja, sekali lagi kalau ada yang benar itu semata-mata dari Allah. Kalau ada yang khilaf, keliru, itu dari saya pribadi, saya mohon maaf ya. Mudah-mudahan ini menjadi sarana tadzkirah khusus untuk saya pribadi, mudah-mudahan juga bisa bermanfaat untuk ibu-ibu semua. Mudah-mudahan kita bisa baca doanya, kita bisa hafalkan doanya, kita bisa amalkan doanya, dan Allah memberikan kebaikan bagi kita semua. Itu saja dari saya. Mohon maaf sekali lagi kalau ada yang salah. Al-haqqu min rabbikum fala takunanna minal mumtarin. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah.